Kalau kita baca pesan Al-Quran pada surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat nomor 30, siapakah mereka? Orang yang istiqomah. Apa? Surat cinta Allah itu diperlihatkan saat sakaratul maut, surga. Jangan takut, jangan sedih. Nah, itu orang yang istiqomah. Sebelum dia berpulang ke rahmatullah, sudah ada tanda-tanda itu. Maka kita tidak boleh menjudge seseorang. Ini husnul khotimah atau tidak? Allahu alam. Tapi ini wilayah keimanan harus kita yakini. Jadi ketika seorang ada tanda-tanda husnul khotimah, perjalanannya akan mudah. Kalau di alam barzahnya, di kuburnya dia sudah berat, Allahu alam di akhirat nanti. Itu pun kita tidak bisa menjudge seseorang. Karena ada potensi kebaikan mengalir untuknya lewat apa? Amal jariyahnya, lewat ilmu yang bermanfaat, lewat anak soleh mendoakannya. Itu luar biasa, itu waktu akan berjalan. Oleh karena itulah kita tidak boleh mengungkapkan kalimat yang berlebihan ketika seseorang berpulang ke rahmatullah. Sekalipun kita saksikan dia orang perilakunya dalam tanda kutip Allahu alam, karena Allah itu luas dengan ampunannya. Tapi alam barzah itu memang ada, makanya ada nikmat kubur. Allahu alam seseorang apakah husnul khotimah atau tidak. Oleh karena itu hati-hati menempatkan lafaz husnul khotimah. Kalau saudara kita berpulang ke rahmatullah, tidak lazim kita katakan semoga dia husnul khotimah. Semoga itu untuk kita yang masih hidup. Tapi ungkapan apa? Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu ila akhirih. Itu yang paling penting. Ada ruang-ruang yang sangat banyak seseorang dari mendapat siksa, diangkat siksanya menjadi ganjaran yang besar karena pahalanya terus mengalir. Contohnya, seorang ketika berpulang ke rahmatullah meninggalkan pesan, dan itu wasiat kan dilakukan setelah dia tidak ada. Keluarganya keluarga yang saleh, faham betul dia, itu akan mengalirkan pahala untuknya luar biasa. Maka yang paling penting kita istiqomah. Quran surat Fussilat ayat nomor 30. Jangan takut, jangan sedih. Dan kita mohon pada Allah di penghujung sebelum kita salam 5 perlindungan kan. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa adabil qabri wa min syarri fitnatil mahya wal mamati min syarri fitnatil masiihid dajjal. Semoga 5 hal yang menakutkan itu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya bagaimana agar kita husnul khotimah? Maka kita menyempurnakan dengan amalan yang terindah. Tidak merasa bekal kita sudah cukup. Dan kekuatan doa itu luar biasa. Ada ungkapan Allah bisa karena biasa. Biasa dalam kebaikan, semoga saat wafat pun dalam keadaan berbuat baik. Maka hati-hati, jangan sampai kita salah teman. Yang mengerikan itu salah pilih teman. Menyesalnya tidak saja di dunia. Kalau bangkrut karena seseorang ditipu, masih ada ruang dia mengais rizki. Seperti ungkapan seorang teman, saya berangkat haji, setelah pulang baru kaget seluruh rekening saya dibalik namakan kepada seseorang. Karena ketika saya di sana saya kasih kesempatan dia untuk memudahkan. Apa yang terjadi? Sekian M uangnya habis. Saya bilang apa? Harta itu milik Allah. Tapi antum sudah dapat nilai yang tinggi. Ingat dulu lahir ke dunia nggak bawa apa-apa. Berdoa saja kepada Allah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, jadikan musibah yang menimpaku menjadi pahala untuk diriku. Berilah aku ganti yang lebih baik. Maka jangan heran satu hilang datang yang lainnya. Ke masjid pakai sendal jepit, pulang bawa sendal kulit. Jangan. Hilang sepeda dapat gantinya motor. Motor hilang gantinya mobil. Mobil hilang gantinya pesawat, minimal pesawat telepon. Itu analogi. Jadi kita berhusnudzon. Yang paling penting bukan nanti bagaimana prakteknya. Ini kalau nanti bagaimana hanya dengan angan-angan, dan itu orang yang rapuh. Nabi mengatakan orang yang cerdas, orang yang sibuk memperbaiki diri, dia beramal soleh sebagai bekal menuju kematiannya. Al-kaisu mandana sawa mila lima ba'dal maut. Sebaliknya wal ajizu
manitaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah. Orang yang rapuh, orang yang lemah, orang yang memperturutkan hawa nafsunya kemudian hanya berangan-angan, Allah akan mengampuninya. Ini bahaya, hidupnya cuma dengan angan-angan. Jadi yang paling penting lakukan yang terbaik. Nabi ketika ditanya kapan datangnya kiamat, jangan tanya kapan kiamat, tapi apa yang kau kerjakan untuk hari bekal menuju kematianmu. Sering-seringlah menangis, sebagaimana ungkapan menarik dari seorang Mu'adz bin Jabal. Beliau ring satu Rasulullah, alias sudah pasti masuk surga, tapi dia nggak kepedean dengan amal yang dia buat, sering menangis terseduh-seduh. Maka sahabat lain bertanya pada beliau, lima yabkika ya Mu'adz, mengapa engkau sering menangis wahai Mu'adz? Apa jawabannya? Li'anna Allah azza wa jalla qabadha qabdhataini wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar. Karena Allah azza wa jalla hanya mencabut dua jenis nyawa. Satu nyawa dimasukkan ke dalam surga, satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ayil fariqaina. Dan aku tidak tahu nanti dimasukkan kemanakah aku, masuk surgakah aku atau masuk nerakakah aku. Bayangin seorang Mu'adz bin Jabal sudah ada jaminan masuk surga, tidak kepedean. Bagaimana dengan kita? Maka yang paling penting, do your best.